Selamat sore, Bu. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman hasil presentasi kelompok tadi, Bu. Namun saya memperkenalkan nama saya Agnes Yan dengan NIM 433240017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil presentasi tadi. Yang pertama saya menjelaskan dari kelompok 6 itu dengan judul Startup or Shutdown Test. Itu adalah serangkaian pengujian untuk memastikan sistem dapat memulai dan menghentikan operasinya dengan benar, seperti untuk mengidentifikasi masalah dengan tujuan verifikasi fungsi, pengelolaan sumber daya, dan deteksi kesalahan. Alat-alat yang digunakan adalah software monitoring dan log analysis. Dampak jika shutdown test tidak dilakukan, maka tidak akan tahu sukses ataupun tidak, bekerja ataupun tidak, jika tidak ada pengujian. Maka startup dan shutdown itu dibutuhkan untuk pengujian. Metode untuk mengujinya ada functional test, performance test, boundary test, registration test. Lalu ada contoh, jika kita membuka Instagram, lalu kita berhasil untuk menggunakan aplikasinya atau berjalan, namun saat kita mematikan ponsel, aplikasi masih berjalan, itu artinya ada masalah di shutdown-nya. Lalu di sini saya akan ada penjelasan mengenai penguji kinerja dan sumber daya. Itu adalah berapa lama aplikasi pada HP dapat berjalan dan sumber dayanya itu adalah baterai yang ada dalam HP. Lalu penguji kompatibilitas untuk menguji hardware. Aplikasi dicoba pada fase itu apakah aplikasi tersebut berjalan di aplikasi tersebut. Lalu ada lalu yang kedua rangkuman dari kelompok 4 dengan judul negatif testing. Negative testing adalah memasukkan inputan yang salah atau memasukkan password dan username yang salah. Definisinya, pengujian untuk menangani input yang tidak valid dan untuk memverifikasi kemampuan sistem yang tidak valid. Keuntungannya untuk meningkatkan keandalan dan keamanan sistem, lalu mendeteksi bug, lalu meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu prosesnya itu adalah identifikasi input tidak invalid, lalu simulasi skenario tidak terduga, lalu ada uji ketahanan dengan 4 metode. Boundary testing itu menguji batas input, equivalence testing itu membagi batas kelas menguji semisal inputan. Lalu ada yang ketiga security testing itu adalah menangani input yang berbahaya. Lalu yang keempat adalah transition testing itu adalah menguji perubahan status yang tidak valid. Lalu ada yang ketiga dari kelompok 2. Oh, namun sebelum itu saya menjelaskan skenario dari negatif testing itu ada formulir pendaftaran pengguna seperti dengan tujuan menguji validasi form input. Skenarionya, pengguna mengisi form dan nama yang mengandung angka email yang tidak valid atau meninggalkan kolom yang tidak wajib, kolom yang wajib diisi atau mengosongkan kolom yang wajib diisi. Lalu ketika kita ingin rekusi B pada CIS dan form itu sudah diisi semua, itu artinya lalu berhasil, itu artinya positif testing. Lalu rangkuman dari kelompok yang ketiga itu adalah kelompok 2 dengan judul algorithmic test. Pengujian adalah proses pengeksekusian program untuk penemukan kesalahan sistem yang dibuat. Algorithmic test adalah metode pengujian perangkat lunak bertujuan untuk mengevaluasi logika dengan tujuan validasi kebenaran logika, uji kinerja, dan uji ketahanan dengan metode white box testing, boundary value analysis, dan stress test. Dan ini sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis data dan sering digunakan untuk mendukung pengujian otomatis. Lalu ada 2 fase yang dilakukan yaitu fase debugging dan fase profiling. Debugging ini adalah fase program eksekusi ataupun koreksi terhadap kesalahan program. Jika profiling itu fase yang akan bekerja jika program sudah benar. Dan fase ini juga untuk melihat running time. Sekian adalah hasil rangkuman dari presentasi 3 kelompok tadi, Bu. Saya ucapkan terima kasih dan memohon maaf jika ada kesalahan kata yang salah saya katakan. Terima kasih, Bu.